أشهد أن لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Latazan, berjumpa kembali. Kali ini kita akan memberikan ulasan tentang video seorang malaf, bahwa hidayah adalah suatu pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana tidak semua orang bisa diberikan hidayah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, dan yang paling penting adalah nikmat hidayah Islam sebagai agama. Karena hanya di dalam Islamlah kita bisa menemukan jalan menuju kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Malaf ini berasal dari Bali. Kita akan mengikuti kisahnya, mengapa dia bisa menjadi malaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Ayu Dewi Arlita Tanjung Sari, biasa dipanggil Dewi. Saya berasal dari Denpasar, Bali. Saat ini saya adalah seorang ibu rumah tangga dengan anak 2. Nah, di sini saya akan menceritakan pengalaman saya kenapa saya memeluk agama Islam. Pada dasarnya saya terlahir dari dari keluarga yang berbeda agama. Jadi ayah saya beragama Hindu dan ibu saya beragama Muslim. Kenapa saya dulunya Hindu? Ya karena saya mengikuti agama ayah saya. Nah, kemudian mungkin saya mendapatkan hidayah ketika di tahun 2013 saya mengenal suami saya. Saya mengenal suami saya di tahun 2012. Kemudian tahun 2013 saya memutuskan untuk masuk Islam. Nah, di situ tuh di perjalanan dari tahun 2012 ke 2013 itu tuh kayak yang ada orang yang bilang ke saya, kalau kamu agamanya Hindu, kamu tidak akan bisa mendoakan ibu kamu, gitu ceritanya. Jadi dari situ saya hati saya tuh kayak terketuk ya. Memang sih agama saya sekarang Hindu. Bagi saya dulu semua agama itu sama gitu. Mau saya Hindu atau Islam, kalau saya berdoa, kalau di ajaran saya dulu itu kita bisa mendoakan gitu loh. Nah, tapi ada satu orang ini saudara saya yang bilang ke saya, kamu kalau beda keyakinan tidak akan bisa mendoakan ibu kamu seperti itu. Nah, dari situ saya mulai agak sedikit kayak gelisah, sedih gitu. Di satu sisi itu ayah saya, di satu sisi itu ibu saya gitu. Jadi, nah suatu hari saya dimimpiin sama almarhum ibu saya. Di situ ibu saya mengajak saya buat ayo gitu, mengajak saya untuk kayak ngajak ayolah ikut ibu gitu, tapi entah kemana, cuman nggak ngomong gitu loh. Ayo ikut ibu aja gitu. Tapi beliau dengan nada diam, tapi saya paham beliau ingin mengajak saya gitu. Dari situ saya mulai belajar sholat. Jadi sebelum saya masuk Muslim, saya lihat itu karena kan saya sebelumnya tahu ibu saya sholat itu seperti apa karena saya tinggal dulu sama ibu juga. Memang nggak lama, mungkin sekitar 5 tahunan saya tinggal bersama ibu. Sebelumnya saya tinggal sama nenek kakek saya.
Di sana ibu saya tuh gini, tidak pernah mengajarkan terserah kamu mau Hindu atau Islam, seperti itu. Jadi saya melihat ibu saya sholat tuh gimana, cuman memang saya tidak bertanya doanya seperti apa. Jadi paling paling tidak saya tahu bagaimana cara sholat gitu, yang pada umumnya ya. Nah, kemudian dengan keinginan tahuan saya sendiri, akhirnya saya googling. Dari situ saya belajar. Pertama-tama saya belajar dari apa sih Islam itu, Tuhannya itu siapa sih. Terus saya belajar nabinya itu siapa saja, malaikatnya itu siapa saja. Dan di Islam itu ada rukun Islam, rukun iman, seperti itu. Dari situ saya semua googling, saya baca apa yang saya tahu di Google, seperti itu. Nah, setelah itu yang membuat hati saya, sepertinya memang saya harus masuk Muslim, dan kebetulan saya dipertemukan suami saya yang memang agamanya Muslim, seperti itu. Sebelum saya memutuskan untuk menikah dengan suami saya memutuskan untuk masuk Islam duluan, karena memang dari orang tua suami, mereka tadinya kan tidak setuju kalau kami menikah karena saya beda agama, tapi bukan karena saya mau menikah karena suami saya Muslim, bukan, karena ya itu tadi, sebelum saya dalam perjalanan itu memang niatan saya masuk Muslim ya ingin mendoakan ibu saya supaya doa-doa saya itu sampai ke ibu saya, seperti itu. Kalau ayah sampai sekarang masih ada? Kak? Ayah kadarullah sudah meninggal, Kak. Jadi tapi dalam Hindu, masih dalam keadaan ini. Jadi ayah meninggal itu saya usia 12 tahun. Saya kelas 6 SD. Jadi memang saya agama Hindu pun baru betul-betul yang namanya belajar itu ketika saya usia 15 tahun, Kak. Jadi saat saya tinggal dengan nenek kakek saya tidak diajarkan betul yang namanya agama Hindu itu seperti apa gitu. Jadi saya baru memahami itu ya ketika sudah menginjak usia remaja sampai saya tamat kerja. Jadi usia saya 22 tahun. Nah itu, jadi saya baru memahami Hindu itu dari usia 15 sampai 22 atau 23 itu, lupa saya. Karena saya memutuskan pokoknya saya masuk Muslim itu usia saya 23 tahun. Gitu. Seperti itu ya. Iya. Nah, kalau itu tadi kan sebenarnya berawal dari ucapan seorang, kamu nggak bisa doain ibu kamu gitu ya. Iya, betul. Dan itu yang membuka hati saya ya. Karena mungkin bukannya saya tidak sayang dengan bapak saya, dengan ayah saya tidak. Cuman saya lebih yang karena saya sudah membaca, saya sudah googling, karena memang di sana pun saya tahu bahwa orang Islam yang akan berada di depan ketika dikumpulkan di padang mahsyar, begitu ya Kak ya. Jadi waktu kiamat nanti umat-umat Islam itu barisan yang paling depan gitu. Itu yang membuat saya lebih bergetar gitu. Kenapa saya harus, jadi kayak dunia saya tuh ini ya gitu. Oh ya, memang Islam itu udah paling baik gitu. Itu sih Kak. Kalau bisa dibilang kan tadi ya, Islam itu udah yang paling baik gitu. Kenapa Kakak pada saat itu, Kakak kan masih beragama ya, di KTP-nya itu masih beragama Hindu gitu. Tapi kenapa sampai bisa Kakak tuh bergetar di hati gitu, kemudian sampai bahkan barusan meneteskan air mata begitu ketika mengetahui informasi tentang padang mahsyar begitu, padahal ya mungkin Kakak waktu itu belum paham betul gitu padang mahsyar tuh gimana gitu kan, itu gimana? Karena saya baca aja ya Kak ya, terus bikin saya sekarang, dulu mungkin saya nggak netesin air mata gitu, mungkin hanya bergetar begini ya. Tapi setelah saya mendapatkan ilmu dari Irena Center, itu yang bikin saya mungkin bisa sampai meneteskan air mata gitu. Ya memang benar-benar adanya, bukan hanya bacaan yang saya baca saja gitu, dan memang sudah ada di Al-Quran kan seperti itu ya Kak ya.
Kan pada waktu itu saya belum bisa baca Al-Quran, belum mengerti betul apa isinya, kan seperti itu. Saya hanya baca lewat googling. Ya namanya orang kalau tidak dituntun kan tidak tahu ya Kak. Buku itu bisa saja dibaca setiap orang ya kan. Tapi kalau tidak ada yang menjelaskan ini tuh seperti apa, kita tidak akan tahu gitu. Begitu sih Kak. Iya, Masya Allah ya. Nah itu dari tadi kakak apa namanya? Ini saya belum terlalu paham nih. Jadi kakak usia berapa yang tinggalnya itu dengan ibu? Saya usia 10 tahun 12 tahun 10 tahun kalau nggak salah Kak, sampai saya umur 15 tahun. Oh, itu tinggalnya sama ibu. Setelah itu Ya, tinggalnya terlebih sama saya sama nenek dan nenek kakek saya. Oh, Ya, oke. jadi kan saya ada di lingkungan muslim ya, cuman kan memang saya kakek saya juga memang pernah ngajakin ayo sholat, ayo puasa. Cuman namanya anak kecil ya, setahu saya bapak aku itu Hindu. Di rumah saya pun ada, maaf ya kayak pelangkiran gitu. Kalau orang Hindu kan begitu, manifestasinya mereka berdoa itu menggunakan dupa dan bunga. Nah, ketika SD itu saya pun juga nggak pernah hampir dibilang nggak pernah ya saya ke pura karena saya tinggal di Jawa ya Kak ya. Jadi saya tuh nggak tinggal di Bali langsung. Jadi ketika saya usia 15 tahun itu saya baru pindah ke Bali gitu. Jadi selama 5 tahun itu tinggal dengan ibu saya, ya saya lihat ya ibu saya sholat, ibu saya puasa seperti itu. Cuman saya tidak mengikuti karena saya Hindu, ibu saya pun apa sih namanya tidak pernah yang namanya, ayo kamu mau ini mau ikut mama enggak gitu, mau ini gitu enggak. Bapak aku kan Hindu, aku kan diajarin berdoa sama bapak aku kan begini gitu. Jadi setiap setahun itu saya 4 kali, jadi bolak-balik gitu loh Kak. Jadi enggak di Jawa aja, saya pulang ke Bali. Ketika saya ke Bali, saya ajak sama nenek kakek saya sama ayah saya berdoa ke pura, begini loh caranya berdoa. Jadi kalau di rumah di Jawa saya melihat ibu saya seperti ini gitu, seperti itu Kak. Jadi kakak bisa membandingkan ya gimana Ya, kondisi agama yang Hindu dengan ya. agama Jadi yang mereka sebenarnya pada yang dasarnya memang saya tahu agama Islam itu memang dari kecil karena orang tua saya beda agama ya Kak ya. Nah terus saya pun juga baru dapat ilmunya bahwa katanya kalau ya, saya nggak tahu juga sih ya orang yang menikah beda agama itu jatuhnya zina. Saya juga kurang paham sih kalau itu kan orang tua saya juga kurang paham masalah itu. Tapi ya gimana orang tua sudah almarhum Kak. iya Tuh. kak. Memang Jadi itu itu ada yang bikin saya, aduh kasihan ibu saya gitu. Makanya itu yang bikin saya masuk Islam ya karena saya ingin mendoakan orang tua saya dan sampai sekarang pun saya ingin mohon ampun untuk almarhum bapak saya yang memang meninggal dalam keadaan non Muslim gitu loh Kak. Ya, semoga Tuhan mendengarkan doa ya Allah. Semoga Allah mendengarkan doa saya juga gitu loh. Masya Allah ya, ini nanti silahkanlah mungkin ya kita terus belajar ya Kak untuk ilmu Islam itu ya. Nanti kita sembari belajar, nanti kita ke depannya tahu hukum-hukum lah tadi ya. Apakah misal laki-laki dan perempuan non Muslim dan Muslim itu ketika menikah itu bagaimana hukumnya, kemudian bagaimana mendoakan orang yang bukan Muslim hukumnya dan seterusnya begitu. Nah ini menarik tadi Kak terkait dengan orang yang menyampaikan bahwa kalau kamu nggak beragama Islam, kamu nggak bisa mendoakan orang tua kamu, khususnya ibu ya, ibu Ya, begitu. Nah, selanjutnya dari situ kakak sampai bermimpi ke ibu gitu. Berarti kakak kepikiran terus dong ya gitu. iya, kepikiran dari sana benar-benar saya kepikiran yang namanya karena kan memang saya cenderung lebih dekat dengan ibu saya Kak. Karena bapak saya di Bali, ibu saya di Jawa.
Dan saya tinggal dengan ibu saya pun nggak lama. Saya dititipin ke nenek saya itu ketika saya usia 5 tahun, 5 tahun sampai 10 tahun itu baru saya diambil lagi gitu. Jadi saya bolak-balik Kak. Jadi nggak bisa ngerasain yang namanya pure tinggal bareng ibu saya banget. Cuman kan namanya anak ya, pasti kan ada keterikatan gitu loh Kak. Saya tuh baru sebentar gitu loh merasakan kasih sayang ibu saya gitu. Karena sekarang kita kan jadi seorang ibu ya, apalagi sekarang ini perasaan saya tuh udah benar-benar yang minta mohon ampun banget lah untuk kedua orang tua saya gitu. Kalau memang diperkenankan besok ketemu suatu saat nanti gitu. Alasan sih itu aja sih Kak sebenarnya. Itu yang bikin saya masuk muslim tuh ya itu. Awalnya Sampai dari situ. Iya, sampai suami saya mikir, kamu mau menikah dengan saya karena saya muslim. Sebenarnya bukan dari situ juga sih, saya ya pas mungkin ya sudah jodohnya, ya sudah takdirnya ya. Dari sekian banyak orang di Denpasar, kalau Denpasar kan tahu sendiri ya Mbak, di Bali ini kaum muslim itu kaum minoritas gitu loh. Ya kan? Kenapa saya harus jauh-jauh gitu loh, maksudnya banyak itu orang yang seiman dengan saya dulu gitu loh. Tapi kenapa harus kamu ya memang udah ketetapan Allah ya kan. Ya sudah memang takdirnya gitu loh. Kalau bisa dibilang kan seperti itu ya Kak ya. Dan Pak dari Bali ini mayoritas kaumnya umat Hindu. Tapi kenapa saya harus menikah dengan seorang muslim gitu loh. Seperti itu. Ya itu kembali lagi sih dengan makanya saya masuk Islam tuh bener-bener buat saya sih amazing banget, maksudnya bersyukur ya, maksudnya nggak disangka-sangka dapat jodoh juga orang muslim, jadi pas banget memang waktu itu kita memutuskan untuk ya sudah saya masuk muslim bukan pure karena saya harus menikah dengan kamu, tidak, tapi ada alasan penting yang memang saya ingin mendoakan. Jadi suami saya tuh baru ngajarin saya mengenai agama itu ya ketika saya sudah menikah. Tadi sebelum-sebelumnya makanya dia kaget, loh kamu kok tahu Nabi itu ada 25, loh kamu kok tahu malaikat itu ada 10 ya. Sekarang kan zaman canggih, kalau saya nungguin kamu belajar ya nggak ngerti-ngerti gitu loh. Maksudnya Islam itu harus gimana dulu, harus syahadat dulu baru saya bisa masuk Islam gitu. Saya jadi ya itu Kak. Masya Allah ya Kak ya. Nah, sebelum masuk Islam nih, sampai Kakak akhirnya mantap untuk pindah agama, itu apa yang membuat Kakak, alasannya itu apa gitu, yang membuat Kakak benar-benar udah fix ini yang benar, dan saya akan milih ini gitu. Apa alasan yang paling kuatnya? Alasan paling kuat saya ya karena itu tadi orang tua saya ingin mendoakan karena saya ingin nanti suatu saat bisa berkumpul kembali dengan orang tua saya karena saya merasakan masih kurang gitu loh. Di dunia ini masih kurang saya berkumpul bersama orang tua saya gitu, apalagi dengan ibu saya. Itu Kak, alasan terpenting saya. Terkait dengan misal ada dalil apa begitu yang Kakak baca setelah googling itu adakah? Terkait itu sih enggak sih Kak, enggak ada sih. Ya itu aja sih yang menguatkan saya sampai saat ini, ya itu orang tua saya, ibu saya. Tapi kan pasti ada alasan Kak, maksudnya Kakak yakin oh ini nih memang bener agama yang benar iya, kayak gitu. Iya betul. Ya itu tadi yang ketika kita menjadi seorang muslim dan kita meninggal dalam keadaan muslim, yaitu karena kita akan ada di barisan pertama ya pada saat kiamat nanti ya. Itu yang menjadi konsiderasi saya ya, apa sih namanya Kak? Jadi yakin gitu loh, agama Islam itu memang benar-benar, oh iya ini lagi yang bikin saya yakin Kak, Tuhan di Islam itu hanya satu, Allah.
Itu yang bikin saya yakin. Kalau di Hindu, Tuhannya itu banyak. Ya memang satu, cuman mereka itu ada dewa ini, dewa itu, dewa ini, gitu. Itu yang bikin saya ragu. Dari situ udah saya mikir, ini nggak benar gitu loh. Jadi ya udah, agama ibu saya ini yang benar gitu loh. Ya udah, akhirnya itu yang memutuskan saya. Dan sebelum ada orang yang ngomong kamu tidak akan bisa mendoakan ibu saya, akhirnya saya memutuskan itu masuk agama Muslim itu. Itu yang bikin saya kuat itu bahwa Allah, Tuhannya orang Islam itu cuma satu, Allah, itu aja. Itu yang bikin saya yakin, Kak. Berarti konsep ketuhanannya ya, Kak ya? Iya, Iya. betul. Itu juga Terus menjadi saya.